Hey ho Pop gengs! Kalau dengar kata India, biasanya pasti kamu langsung kepikiran artis Bollywood favorit kan? Entah itu Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan, Kajol, dan lain-lain. Pokoknya bagi orang Indonesia, Bollywood emang pernah jadi bagian tontonan utama di siaran TV utama. Namun bagi dunia, India bukan cuma sekedar Bollywood. Negara yang memiliki penduduk 1,3 miliar penduduk dan menempati posisi kedua di dunia sebagai negara dengan penduduk terbanyak ini juga mulai menunjukkan taringnya di dunia militer. Sudah banyak alutsista canggih loh yang dimiliki India. Contohnya saja di Angkatan Darat, India memiliki Pinaka Mark II yang merupakan peluncur roket multilaras yang digunakan sejak tahun 1986. Alutsista yang satu ini memiliki kemampuan menembak yang sangat menakjubkan. Setiap misil yang ditembakkan Pinaka bisa mencapai kecepatan Mach 4 atau 4.900 km per jam. Jangkauannya mencapai 90 km dan ketinggian mencapai 40 km. Ngerinya lagi, kecepatan menembak dari Pinaka Mark II ini juga bukan isapan jempol belaka. Dalam 44 detik aja ya, ada 12 roket yang meluncur dan bisa diisi ulang hanya dalam 4 menit. Dengan kemampuan ini wajar jika satu Pinaka Mark II dihargai senilai 56 juta US dollar atau setara dengan 814 miliar rupiah. Selain itu, nggak ketinggalan ada juga tank T-90 Bhisma yang merupakan tank generasi ketiga milik Rusia yang kemudian ditingkatkan oleh India. Harga yang harus dibayar India untuk satu unit tank ini mencapai 200 juta US dollar atau sekitar 2,9 miliar rupiah. Harga fantastis ini memang wajar karena T-90 memiliki kekuatan serang dan pertahanan yang mumpuni. Senjata utamanya adalah 2A46M 122 mm smoothbore gun yang bisa meluncurkan beragam amunisi. Spesialnya lagi, sistem pertahanan dari T-90 juga yang paling lengkap. Mulai dari Advanced Jamming System, Laser Warning, hingga Day and Night Sighting System yang dimiliki oleh T-90. Makanya India mengklaim kalau tank ini salah satu yang paling kuat di medan laga. Baik, dari Angkatan Darat kita pindah lagi ke Angkatan Laut milik dari India. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, negara yang satu ini memang punya keuntungan tersendiri untuk memperkuat angkatan laut mereka. Makanya, India menjadi satu dari sedikit negara yang mengoperasikan kapal induk di dunia dan juga kapal selam nuklir. Untuk kapal induknya sendiri, India memiliki INS Vikramaditya. Kapal induk yang satu ini menjadi alutsista laut terbesar dan juga termahal yang dimiliki India. Bagaimana tidak, biaya yang dikeluarkan India untuk memiliki kapal ini mencapai 2,35 miliar US dollar atau setara 34,1 triliun rupiah. Dengan harganya yang fantastis, tentu INS Vikramaditya bukan isapan jempol belaka. Daya tampungnya mencapai 36 pesawat tempur seperti 26 buah jet tempur Mikoyan MiG-29K dan juga 10 Kamovka helikopter. Jadi secara spek kapal induk, kapal dengan 1.200 kru ini bisa menjadi ancaman besar bagi mereka yang jadi musuh India. Lalu di bagian persenjataan mandiri, kapal induk dengan daya jelajah 25.000 km ini memiliki AK-630 ICWS dan yang paling mengerikan peluncur roket barak yang merupakan kerjasama antara India dengan Israel yang diperuntukkan untuk penghancuran pesawat tempur yang mengancam kapal induk INS Vikramaditya. Sedangkan untuk kapal selam nuklir ada INS Chakra. Kapal selam yang dikembangkan dengan memakan 900 juta US dollar atau 13 triliun rupiah lebih ini menjadi salah satu penyerang dan pengintai unggul bagi India. Di status serangnya, INS Chakra memiliki penembak torpedo dan yang paling mengerikan adalah peluncur rudal pesiar. Apalagi rudal pesiar yang diluncurkan adalah BrahMos yang memiliki hulu ledak nuklir seberat 300 kg. Dengan kecepatan yang mencapai Mach 4 atau 4.900 km per jam, BrahMos ini
bisa menghancurkan apapun yang menjadi target serangannya. Nah, selain kapal selam INS Chakra, rudal pesiar BrahMos juga ditempatkan di alutsista lain seperti INS Vikrapatnam yang merupakan kapal penghancur angkatan laut dari India. Oh iya, menyinggung kapal destroyer ini, INS Vikrapatnam dianggap sebagai kapal penghancur paling canggih loh di dunia untuk sekarang ini. Jadi, emang kekuatan angkatan laut dari India bukan kaleng-kaleng. Kita pindah lagi ke angkatan udara dari India, dan di sini jelas kita nggak boleh lupa dengan jet tempur yang jadi salah satu alutsista utama di angkatan udara. Soal jet tempur mereka, India punya Sukhoi Su-30 MKI yang pengabdiannya dimulai pada tahun 2000. Saat jet ini ada, India nggak pernah berkonflik dan hanya menunjukkan aksinya di Red Flag Exercise, yaitu latihan militer bersama Amerika. Secara spesifik, hal menakjubkan dari Sukhoi ini adalah kemampuannya dalam memuat persenjataan yang mencapai 8 ton. Dengan kemampuan ini, jet tempur tadi bisa sesuka hati menentukan perannya di medan laga. Apalagi dari rumor yang beredar, dalam waktu dekat Su-30 MKI ini bakal bisa membawa rudal jelajah BrahMos India yang sangat terkenal. Wah, kalau bener sih bisa ngeri banget nih tentara India ya. Oh ya, soal Sukhoi Su-30, Indonesia juga menggunakan jet tempur yang sama loh. Hal ini jelas karena memang Su-30 bukan pesawat kacang-kacang. Kecepatannya bisa mencapai 2120 km per jam. Dan jarak tempuh mencapai 3000 km. Ya, meskipun harganya memang tergolong super mahal, yaitu 45 juta US dollar atau 654 miliar rupiah untuk satu unit. Oh iya, selain jet tempur, kekuatan spesial dari Angkatan Udara India juga berasal dari AVACS atau AVAX yang bernama Falcon. Secara sederhana, tugas dari AVAX ini bukan untuk menyerang tapi sebagai alutsista peringatan utama dari India. Dengan menggunakan radar teknologi baru, Falcon bisa mendeteksi objek darat, laut, dan udara secara bersamaan hingga lebih dari 200 objek. Berkat kemampuan ini, militer India bisa mendapatkan informasi untuk menentukan langkah berikutnya. Dan yang terakhir, kita masuk ke dalam pembahasan sistem pertahanan dari India. Di dunia di mana kebanyakan senjata militer yang dikembangkan adalah rudal canggih, maka wajar jika negara sebesar India memenuhi pertahanan mereka dengan sistem pertahanan udara yang lebih baik. Negara yang satu ini memiliki sistem pertahanan udara yang bernama Prithvi. Prithvi merupakan serangkaian peluncur roket yang diprogram untuk menghalau masuknya serangan, utamanya misil ke dalam wilayah India. Dari pengakuan militer India, Prithvi ini punya kemampuan menangkal serangan hingga 90% lebih. Entah itu untuk ketinggian rendah, sedang, dan bahkan yang sulit dijangkau. Jaraknya juga diklaim bisa mencapai 3000 km. Ya, kalau ini benar, mungkin saja Prithvi bisa menjadi saingan utama bagi Iron Dome milik Israel.